Oke, kita mulai. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, segenap jamaah sholat subuh dan jamaah majelis taklim di Masjid Al-Istidad, Masjid Jami Al-Istidad yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi nikmat berupa kesempatan, kemauan untuk menghadiri majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah ini, insyaallah, yakni majelis taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan bisa mengantarkan kita ke pintu surga kelak di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang berarti kurang lebih 1 bulan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk itu mari kita menyiapkan diri untuk menyambut tamu agung, yakni kehadiran bulan Ramadan. Menyambut fisiknya sehingga siap untuk berpuasa, siap untuk bertarawih, menyiapkan materi, siap untuk berbagi, siap untuk bersedekah, dan menyiapkan mental kita untuk senantiasa taqarrub kepada Allah, mengisi bulan Ramadan nanti dengan amalan-amalan yang penuh dengan ibadah. Amin Allahumma amin. Hadirin, demikian juga insyaallah besok kita sudah akan melaksanakan kegiatan rutin 5 tahunan pemilihan bukan coblosan. Pencoblosan kan tidak menunggu 5 tahun dia nyoblos terus. Tapi kalau sekarang sudah mulai arang-arang, gasnya sudah gak seberapa mantap. Maksud saya, moga jaga persatuan dan kesatuan. Jangan hanya karena beda pilihan kemudian tegang, jangan rugi. Sekarang yang bertanding itu setelah selesai jadi menteri, jadi presiden, itu
kita yang pendukungnya yang bertengkar, tinggal musuhannya nggak dapat apa-apa. Cerai, rugi. Nah, karena itu ayo yang rukun. Sekali lagi jangan hanya beda pilihan kemudian bermusuhan, jangan, rugi besar. Persaudaraan, persatuan adalah nomor satu. Kalau kita mati tidak langkah sendiri ke kuburan, yang mikun masih tonggol nih lagi ya, tonggol di sini mikun, sehingga di kubur masa gali sendiri, tonggol di sini, yang mandikan yang keluarganya. Untuk itu buat apa tidak rukun dengan tetangga? Oh, kalau kita mati nanti yang bela masih tetangga, yang nahlilin juga tetangga. Monggo kita buat rukun, mumpung masih hidup. Nanti kalau sudah mati masih mau rukun dan terlambat. Mumpung masih hidup, monggo jaga kebersamaan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan dijaga. Gunakan hak pilihnya karena kita sebagai warga negara yang baik. Ya, ini negara kita, ayo jaga kita bersama. Kalau kita lihat seperti Suriah, Irak, apalagi Palestina, Masya Allah, ngeri kehidupannya. Terutama yang terakhir ya Palestina itu. Sampai kapan konflik akan selesai? Mereka hanya dibayang-bayangin mati. Kalau boro-boro ada bom mati. Kalau selamat ya bisa saja kematiannya tertunda. Tapi terus dibayang-bayangin mati. Nah, negara kita ini kan aman, tentram, ayo kita jaga. Yang tidak cocok jagonya jangan dihina, unggulkan saja jagonya orang yang tidak cocok bagi kita, jangan dijelek-jelek, menjelek-jelekkan itu dosa. Kapan kita akan minta maaf? Ketemunya saja tidak pernah. Kita tahu Pak Anies, tahu Pak Prabowo, karena tahu di TV dia, tahu di TV itu. Kapan didengar nanti saling dengan Pak Prabowo? Paling yang nanti saling dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo enggak pernah Pak Prabowo. Dengan Pak Ganjar enggak pernah. Karena itu rugi untuk kita tukar. Ini penting menurut saya, karena menurut saya hidup itu adalah yang penting adalah kebersamaan, karena kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Oke, Bapak Ibu, monggo kita masuk pada materi, yakni kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah ridha kepada keduanya, yakni kepada Amr dan kepada Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau dawuh. Napa dawuh di Rasulullah? Ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah hiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus sholihah adalah perempuan yang sholihah. Rawahu Muslimun, meriwayatkan pada hadis ini
Muslimun, Imam Muslim, berarti hadis ini adalah statusnya sahih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah niku nate dawuh dunia ini hanya perhiasan, kata Rasul. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang solihah. Dua hal yang saya pahami dulu sebelum kita kaji hikmahnya atau kandungannya. Yang pertama, Rasulullah bercerita tentang kondisi dunia bahwa itu adalah hiasan. Yang kedua, Rasulullah bercerita adalah tentang perempuan. Dunia itu disebut dengan perhiasan. Pertanyaannya adalah, adakah perhiasan itu yang tidak ada akhirnya? Tidak ada, Bapak Ibu. Semuanya akan berakhir. Maka ini mengandung makna bahwa Rasulullah mengingatkan hidup ini adalah ada batasnya. Paham? Ada batas akhirnya. Abah Lawi, saya dan lainnya akan ada batasnya. Pak Sukim juga seperti itu. Tidak akan hidup terus. Ada saatnya untuk kita berakhir. Berakhir menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat. Itu perhiasan. Menjelang pernikahan anak, dia diberi janur kuning, diberi wadin, pada saatnya nanti akan berakhir. Menjelang Agustusan, dia diparingi lampu hias, betul. Diparingi umbul-umbul, betul. Nopo nih? Perhiasan. Apakah itu dipertahankan terus? Nggak akan. Ini umbul-umbul saya yang beli, saya yang masang. Ini lampu hias di jalanan ini saya yang beli, saya yang masang. Akan dipertahankan terus? Nggak ada. Karena sudah sekian hari berarti kita semuanya ini akan berakhir. Jadi Rasulullah menyebut hidup ini di dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang soleh. Dunia disebut perhiasan, perempuan disebut perhiasan. Yang pertama, siapa yang tidak senang pada dunia ini? Sampai waktunya sudah wafat, dipertahankan untuk bisa hidup, untuk menikmati dunia. Yang kedua, siapa yang tidak senang laki-laki itu pada perempuan? Kita diciptakan oleh Allah untuk senang pada lawan jenis. Laki-laki senang pada perempuan, perempuan senang pada laki-laki. Kok bisa begitu? Ini adalah kudrat Bapak Ibu. Karena itu kalau ada laki-laki tidak senang kepada perempuan, itu katanya orang ingkar mati. Sebaliknya, perempuan tidak senang pada lawan jenis, pada laki-laki, itu disebut gak normal. Nah, jadi selama normal pasti ada rasa senang. Tetapi sebagai hukum alam, atau saya sebut sebagai rumus dunia, semuanya ada batasnya. Dulu laki-laki lihat orang perempuan masih muda, maksudnya dulu lihat betisnya saja sudah gak karu-karuan. Wah. Sekarang ditutup barang api rumah dan mau. Ya Allah, ada batasnya. Itu.
Karena itu ayo kita sadari bahwa kita ada batasnya. Kalau sejak muda, kalau masih muda, masih ada orang tua, kita tidak memuliakan orang tua, ada batasnya. Setelah orang tua wafat, saya belum membahagiakan panjenengan Pak, saya belum membahagiakan sampean Pak, sampean kok sudah wafat, sudah mati. Pada masa hidup disia-siakan bapaknya. Ada batasnya. Jadi perempuan diibaratkan oleh Rasulullah sebagai perhiasan dunia. Oke? Perhiasan dunia. Itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang soleh. Perempuan itu luar biasa Bapak Ibu. Seorang laki-laki yang baik-baik, seorang suami yang taat, sanggup menjadi seorang koruptor yang ulung karena dipengaruhi oleh istri yang tidak sholihah. Berarti apa? Pengaruh seorang istri luar biasa. Seorang suami diitik-itik oleh istri yang dulunya takut untuk korupsi bisa berbuat korupsi. Sebaliknya juga demikian. Ada yang masa bujangnya itu glamor, ya mabuk, ya judi, ya kadang mohon maaf yang itu. Tapi setelah beristri, karena punya istri solehah, dibimbing oleh istrinya ke jalan yang benar, senantiasa diajak beribadah untuk sujud kepada Allah, diberitahu bahwa perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah, akhirnya bisa menjadi orang baik-baik. Itu karena orang perempuan, karena istri. Karena itu maka pengaruhnya itu luar biasa. Luar biasa. Banyak rumah tangga yang sudah bagus kemudian menjadi rusak, berantakan, atau broken home. Itu adalah karena pengaruh orang lain, pengaruh perempuan. Karena itu sering disebutkan bahwa laki-laki itu bisa jatuh karena 3 hal. Satu karena wanita, yang kedua karena tahta atau jabatan, yang ketiga adalah karena harta. Ada yang rebutan wanita sampai hancur rumah tangganya, bahkan sampai nyawa dikorbankan. Rebutan pangkat, rebutan harta juga demikian. Karena itu kalimat yang sederhana adalah hati-hati. Hati-hati dengan Rasulullah. Dunia ini adalah sekedar perhiasan. Dunia ini dalam Al-Quran disebut sebagai permainan. Karena itu kita jangan sampai tertipu. Itu. Kalau hiasan dunia ini yang paling baik adalah perempuan yang solehah, pertanyaannya adalah apa kriteria perempuan solehah? Seperti apa yang disebut istri yang solehah? Bagi kita suami agar bisa mengkondisikan untuk istrinya menjadi istri yang solehah, kemudian yang perempuan atau istri-istri juga agar bisa mengukur diri apakah saya ini solehah atau belum. Maka menurut saya perlu tahu kriterianya atau ciri-cirinya perempuan solehah yang disebut oleh Rasulullah sebagai khairul mata'id dunya, sebaik-baik hiasan dunia. Apa itu perempuan yang solehah? Yang pertama adalah perempuan yang taat dan bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Perempuan yang solehah itu adalah perempuan yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Apa yang disebut dengan bertakwa dan taat kepada Allah? Ya, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selingkuh, lakukan larangan Allah, menjauhi. Sholat, itu kan perintah Allah. Senantiasa taat, tekun beribadah. Itu perempuan solehah. Kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan kita, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang solihah itu adalah perempuan yang taat. Taat kepada Allah dan taat juga kepada suami. Baik di saat ada suami maupun di saat tidak ada suami. Kalau ada suami, mungkin saja istri itu taat. Tetapi yang berat ujiannya adalah di saat tidak ada suami. Maka bagi perempuan, ukurannya adalah kalau saya begini, kemudian ada suami saya, apakah suami saya ridho? Kalau suaminya tidak ridho, maka itu berarti jangan dilakukan. Itu berarti kalau dilakukan itu tidak taat kepada suami. Duduk dengan laki-laki lain karena tidak ada suami. Kemudian seandainya ada suami, apakah suami ridho? Kalau suaminya ridho silahkan. Kalau suaminya ridho, tidak ridho, maka itu tidak termasuk taat kepada suami. Karena yang taat kepada suami hafizatun bil ghaibi, baik di saat ada maupun di saat tidak ada. Yang rawan adalah yang pada saat tidak ada suami. Karena kalau ada suami tidak mungkin berbuat perbuatan maksiat. Mungkin karena memang hatinya sangat terjaga, takut kepada Allah. Tapi mungkin juga karena sedang dalam pengawasan suami. Karena itu maka di Al-Quran disebutkan bil ghaibi, baik pada saat ada suami maupun di saat tidak ada suami. Suami barangkali juga tidak jauh berbeda. Kalau ada istri, saya tidak mungkin menikah lagi. Satu-satunya orang yang paling saya cintai adalah istri saya. Ada istri. Kalau tidak ada istri, bisa berbeda yang dikatakan. Oke. Lil ghaibi bima hafizallah, sebagaimana Allah telah menjaga, telah memeliharanya. Itu. Kemudian yang kedua, memiliki akhlak yang terpuji. Memiliki akhlak yang mulia, atau dalam bahasa Arab akhlakul karimah. Orang atau perempuan yang berakhlak mulia, dia pasti memuliakan suaminya, bukan merendahkan suaminya. Artinya, kalau seorang istri suka membuka aib suaminya atau menjelek-jelekan tentang sikap dan perbuatan suaminya, maka itu sudah bisa dipastikan dia bukan tipologi perempuan yang berakhlak mulia. Karena perempuan yang berakhlak mulia, berakhlak yang terpuji adalah senantiasa memuliakan suaminya. Itu.
Kemudian yang ketiga, yang kedua dulu yang memuliakan, yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu adalah juga memuliakan orang tuanya, memuliakan mertuanya, saling menghargai, saling menghormati ipar-iparnya. Ada kadang kepada iparnya itu sudah tidak seberapa menghargai, bahkan cenderung musuhan. Lebih-lebih kalau sudah suaminya meninggal, saudara-saudara suaminya sikapnya berubah. Padahal apa? Dia berpisah bukan karena tolak bapak ibu, tapi karena suaminya meninggal, kemudian diusir dari tempat tinggalnya. Sangat tidak memuliakan perempuan. Padahal apa? Dia menjadi iparnya adalah diikat oleh ikatan yang suci, yakni sebuah perjanjian akad nikah, menikah dengan sang suami. Itu adalah ikatan suci yang diikat atas nama Allah. Kan bukan? Tapi kan suaminya meninggal kadang tidak dihargai, suruh pulang, ini bukan rumahmu ya Allah. Itu. Nah, perempuan yang mulia punya menantu karena suaminya tidak diusir seperti itu. Kalau mau menikah lagi silahkan, itu punya hak. Tetapi selama belum menikah, ya sepatutnya saja dihargai. Itu. Mertua itu adalah tidak ada mantan bapak ibu, tidak ada. Apalagi mertuanya, hubungan suaminya masih tetap, walaupun sudah cerai dengan suaminya, tidak ada mantan. Buktinya, mantu itu tidak boleh menikahi mertua walaupun sudah bercerai dengan anaknya mertua. Itu. Jadi tidak kemudian berubah hanya karena sudah bercerai. Ini Islam mengajari bahwa mertua itu seperti orang tuanya sendiri, mantu itu adalah seperti anaknya sendiri. Itu. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga rahasia dan aib suami. Itu perempuan soleh. Siapa yang tidak punya aib dalam hidup ini? Karena semua orang itu pasti berbuat dosa. Nah, istri yang soleha itu tidak mau mengungkap aibnya atau kejelekan suaminya kepada orang lain. Membuka aib suami sama seperti membuka aurat dirinya sendiri. Itu kan tidak mungkin dilakukan. Nah, orang yang tidak melakukan, artinya orang yang tidak buka aib suami, tidak membuka kecelaan suami, atau tidak membuka rahasia suami, itu adalah sebagai cermin istri yang solihah. Itu. Jadi jangan diceritakan tentang aibnya suami. Gak ada manfaatnya. Yang ada hanya akan menimbulkan saling kebencian. Orang lain yang tidak suka nyurati. Suamiku gini, rasa mohon. Katanya yang tidak suka. Nah, katanya yang suka tidak mungkin bisa dia memberikan solusi. Gini aja Mbak, gini aja. Nggak mungkin. Apalagi suruh suamiku lo minum ini tinggal kok. Setelah ditinggal temenan, saya bisa ambil tujuan ditarik. Bahkan kata abahnya. Yesus. Itu jangan membuka aib suami, jangan membuka rahasia suami. Cukup istrinya saja.
Maka yang paling tahu rahasia suami adalah istri, yang paling tahu rahasia istri adalah suami. Mulai dari ujung rambut itu sampai ke ujung kaki, suami tahu semua. Namanya suami istri. Oke, kemudian yang keempat, kriteria perempuan solihah, ciri-ciri perempuan solihah atau istri solihah adalah penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang, bukan penuh kebencian. Atau dalam bahasa Al-Quran adalah mawaddah warahmah. Nah, orang yang menikah itu, suami atau laki-laki menikahi seorang perempuan, salah satu misi pernikahan itu adalah untuk memperoleh kedamaian, untuk memperoleh ketenangan. Kalau dalam Al-Quran disebut litaskunu ilaiha. Oke, kemudian kita itu adalah, atau perempuan itu adalah, salah satu cirinya harus penuh dengan kasih sayang. Jangan sampai terbalik. Kepada suaminya tidak sayang, malah kepada tetangganya yang sayang. Laki-laki tentunya juga demikian sebaliknya. Kepada perempuan lain di kantor, karena teman seruangan di kantor waktu kerja, berani ngeraktir. Kepada istrinya nggak berani. Mas, ayo mas makan ke restoran sana mas, restoran. Makan tuh pindang di dapur. Tapi di kantor sudah makan siang belum? Belum. Ayolah kita berangkat. Enggak, saya belum ada. Dan sudahlah saya menraktir, adanya ada. Tenang saja. Kuaya. Pada istrinya orang sayang, pada istrinya sendiri, Masya Allah. Padahal yang diminta apa? Bukan makanan mewah, hanya diajak ke mie, diajak ke bakso. Ayo mas, sore-sore begini kok pingin anget-anget mas, bakso mas, bakso apani. Giliran pada istrinya orang di kantornya, istrinya orang bukan istrinya sendiri. Sudah sarapan belum? Belum. Ayo sarapan. Enggak, saya lupa enggak bawa. Tenang aja ini. Wah, ya tak traktir. Oh ya, pengalaman. Kemudian yang kelima adalah sabar dan mampu menahan emosi, mampu menahan marah. Tidak mungkin Bapak Ibu dalam rumah tangga itu jalannya mulus terus. Tidak mungkin Bapak Ibu perbuatan suami itu baik terus. Ada saatnya ada baiknya, ada saatnya juga ada terpaan badai dalam rumah tangga. Walaupun badai itu tidak kita undang, tidak kita inginkan, tapi muncul, hadir dalam keluarga kita. Ayo kita sabar. Ujiannya setiap keluarga itu bisa beda-beda. Ada yang ujiannya dari materi. Suaminya kerja nggak dapat dapat. Kemarin pulang nggak bawa uang, hari ini pulang nggak dapat uang lagi. Terpaannya ada dari segi materi. Waktunya bayar UKT-nya anak atau SPP-nya anak, sementara yang mau dibayarkan belum ada. Ujiannya materi. Ada juga dari ujiannya itu karena dari perilaku suami. Perilaku suaminya memperlihatkan sikap-sikap yang tidak setia. Ada juga yang diuji karena perbuatan anaknya. Karena itu anak itu bermacam-macam dalam Al-Quran. Ada anak itu sebagai qurrata ayun, menyenangkan dilihat mata.
Tetapi ada juga dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah bahwa anak itu adalah sebagai aduan lakum, akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Onten apa boten? Onten. Anak memusuhi orang tua. Apa katanya Allah? Fahdharu, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ada istri yang jadi musuh kepada suami, ada juga anak yang jadi musuh, artinya memusuhi suami. Termasuk istri yang jadi musuh kepada suami adalah ketika istri itu mendorong-dorong suami untuk berbuat korupsi atau berbuat perbuatan dosa lainnya. Itu. Oke. Kemudian kita harus bersabar menghadapi kondisi itu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, katanya Allah, mintalah kamu semua pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan cara bersabar dan melaksanakan sholat. Bersabar, doakan suaminya yang jalannya botan pakai lurus, agak bengkok-bengkok, ya Allah. Bimbinglah suami kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ingatkan ya Allah bahwa berbuat perbuatan zina itu adalah dosa. Karena bukan tidak tahu. Doakan kepada Allah, insya Allah akan berubah. Karena tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Allah itu adalah zat yang memiliki ma'unah atau pertolongan. Doakan. Kalau ujiannya dari segi materi, juga doakan ya Allah. Suami saya bekerja untuk menghidupi anak dan istri-istrinya. Karena itu ya Allah, berikan kemudahan dan kelancaran rezeki ya Allah. Pertemukan Allah suami saya dengan rezekinya, sehingga mampu memberikan penghidupan yang layak bagi kami sebagai istrinya dan anak-anaknya. Sungguh doa kepada Allah. Doa seorang istri kepada Allah, apalagi itu diucapkan dalam kondisi sujud, menangis mengadu kepada Allah tentang problemnya, saya yakin doanya akan mampu, akan dipertemukan oleh Allah suaminya dengan sumber rezeki yang ada. Itu doakan. Betapa bahagianya seorang suami berangkat cari rezeki, pulang sampai malam-malam. Karena sudah malam, pintunya ditutup, kemudian assalamualaikum, ketuk pintu, masih bermukena, sedang sholat. Sholat ini yang saya doakan keselamatan saya. Ya Allah, betapa sejuknya hati suami. Suami di luar bekerja yang serius, capek. Nyampe di rumah, ketemu dengan istri masih pakai mukena, sujud kepada Allah, mendoakan keselamatan dan kelancaran rezekinya suami. Betapa bahagianya kehidupan seperti ini. Oke, kemudian yang ke-8, yang ke-6, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan bila dilihat oleh suami itu menyenangkan. Menjaga kehormatan, ya tadi sudah saya sebutkan, hafidhatul itu sebagai bagian dari perempuan bertakwa. Menjaga kehormatan. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau perempuan itu adalah berpakaian dengan cara yang tidak menutupi aurat, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, pahanya dibuka, dadanya dibuka, itu kan tidak menjaga kehormatan. Kalau kemudian laki-laki megah-megah, jangan salahkan yang laki-laki. Itu jadi katanya orang Jawa, pupunin jadi jelek. Tidak menjaga kehormatan. Berdandan hanya untuk suami. Apakah tidak boleh keluar berdandan? Boleh.
karena itu mensyukuri nikmat Allah, dikaruniai wajah, dirawat. Salah satu bentuk perawatan sebagai bentuk syukur ya berdandan. Tetapi dandanannya bukan hanya untuk dipamerkan kepada orang lain, tapi adalah untuk suami. Itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian berikutnya adalah dia sangat memperhatikan. Artinya di samping memang menjaga kehormatan, menyenangkan bila dilihat, juga bersegera ketika dipanggil oleh suami. Itu adalah indikasi daripada perempuan yang soleha. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah yang perempuan sebagai istri yang soleha, yang laki-laki sebagai suami yang soleh, dan mudah-mudahan kita dijadikan jodoh dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup majelis taklim ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.